قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, khalaqal kawna wa dabbar, khalaqal insana thumma amatahu thumma aqbar, wa arsala ar-rusula wa akhbar, wa anzala al-Qur'ana al-karima fihi al-'idhat wal-'ibar, fahada wa ahalla wa amar, wa naha wa harrama wa zajar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير البشر وصاحب حوض الكوثر صلى الله عليه وعلى آله المطهر وعلى من صاحبه وأزره ووقر وعلى التابعين لهم بإحسان من كل أثر إلى يوم المحشر. أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. معاشر المسلمين والمسلمات yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara kita BKM Bacalah Kitabmu, yang semoga seterusnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah dalam mempelajari Al-Qur'an, khususnya adalah mempelajari tentang tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tartil. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baiklah pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini yang akan menjadi pembahasan kita masih tentang bab makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Di pekan-pekan yang lalu sudah kita pelajari bersama makhraj yang pertama, yaitu makhraj al-jauf, dan juga makhraj yang kedua, yaitu makhraj al-halq. Dan insyaallah pada malam hari ini yang akan kita pelajari adalah makhraj yang ketiga, yaitu makhraj al-lisan, yaitu lidah. Baik. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya makhraj al-lisan ini adalah makhraj yang paling banyak memiliki tempat-tempat keluar dan juga paling banyak memiliki huruf-hurufnya. Kita ketahui bersama, kemarin sudah pernah kita sebutkan di awal bahwa makhraj al-lisan ini itu memiliki 10 tempat di dalamnya dan juga 18 huruf. Jadi, saya ulangi, 10 tempat, 18 huruf. Itu makhraj al-lisan. Sedangkan arti al-lisan sendiri adalah lidah. Nah, ketika kita mempelajari makhraj tentang al-lisan, nanti insyaallah akan berkaitan pula dengan yang namanya al-hanakul a'la atau langit-langit atas. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah al-asnan atau gigi-gigi. Yang paling penting biasanya adalah tentang al-hanakul a'la, yaitu langit-langit, khususnya adalah langit-langit yang berada di paling belakang, yang biasanya disebut dengan daging yang lunak, kemudian
ke depan sedikit nanti bertemu dengan langit-langit yang merupakan daging yang tulang yang keras. Adapun di gigi-gigi atau di al-asnan, yang paling sering dipakai adalah ats-tsanaya, baik itu al-ulya atau as-sufla. Maksudnya adalah gigi seri atas ataupun gigi seri bawah, dan juga nanti adalah gigi geraham. Baiklah, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu insyaallah tentang makhraj al-lisan ini. Sebelumnya kita sampaikan tentang perkataan dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala di dalam manzumah al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah, atau al-manzumah al-jazariyah. Beliau mengatakan setelah apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu al-halq, kata terakhir yaitu apa yang di al-halq, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Ada terusannya di situ, yaitu wal qafu. Ini sudah masuk kepada pembahasan al-lisan. Jadi kita ambil langsung dari kata wal qafu. Mungkin pemirsa bisa perhatikan pada layar TV pemirsa sekalian perkataan dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, wal qafu aqsal lisani fawqu, wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfalu wal wastu fajimus shinu ya. Artinya adalah, dan qaf, nah di huruf qaf makhrajnya adalah pangkal lidah paling atas. Jadi pangkal lidah adalah lidah paling belakang yang mendekat dengan tenggorokan. Jadi disitulah makhraj dari huruf qaf. Kemudian huruf kaf makhrajnya adalah turun sedikit dari makhraj huruf qaf tersebut. Jadi tetap di pangkal lidah, akan tetapi sedikit turun ke bawah menuju ke tengah lidah. Dan tengah lidah adalah makhrajnya huruf jim, shin, dan ya. Jadi tengah lidah makhrajnya huruf jim, shin, dan ya. Nah, yang akan kita bahas adalah 3 tempat ini. Yang pertama adalah aqsal lisan, yaitu pangkal lidah yang paling belakang, tempatnya adalah huruf qaf, tempatnya makhrajnya huruf qaf. Kemudian turun sedikit adalah tempat keluarnya huruf kaf, dan juga nanti di tengah lidah tempat keluarnya huruf jim, shin, dan ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan kita bahas setidaknya ada 3 tempat tersebut dan berjumlah 5 huruf untuk malam ini insyaallah. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan bahas satu persatu dari huruf-huruf tersebut beserta contoh-contohnya, tetap di layar TV kesayangan Anda pada channel Ahsan TV dalam acara BKM Bacalah Kitabmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan beberapa TV Islam lainnya? Segera miliki parabola di Ahsan Store. Dengan paket Rp1.300.000. Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan rasa Rp1.500.000. Ta'ala diletakkan paling tinggi derajatnya. وأصبح الملك لله والحمد لله. Dan Rp1.800.000. الخوف من الجليل
Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Nabi Muhammad SAW hiasi rumah Anda dengan tayangan-tayangan penuh manfaat. Simak Ahsan TV via satelit Telkom 1 dengan frekuensi 3916 MHz, polarisasi horizontal, simbol red 3330 dengan sistem enkripsi DVB-S2 atau MPEG-4. Untuk info pemesanan hubungi 0812 8956 6500 atau 0857 7100 6500. وسبحان الله وما أنا من المشركين. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita menuju kepada tempat yang pertama, yaitu pangkal lidah. Jadi sekarang pembahasan tentang pangkal lidah atau lidah bagian paling belakang menempel langit-langit atas bagian daging yang lunak. Jadi pangkal lidah menempel langit-langit atas pada bagian daging yang lunak. Disitulah nanti tempat keluarnya huruf qaf. Jadi pemirsa Ahsan TV sekalian bisa perhatikan pada gambar yang ada di layar TV. Di situ nanti ada gambar lidah dan juga ada gelombang yang menunjukkan asal suara atau asal huruf itu dari tempat tersebut. Nah, daging yang lunak yang dimaksud adalah yang berwarna merah di atas itu. Yang sampingnya ada warna putih, kemudian daging yang lunak adalah yang berwarna merahnya, yang langsung menempel dengan lidah tersebut. Disitulah nanti keluar huruf qaf. Nah, kita insya Allah akan melatih bersama huruf qaf tersebut. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa huruf qaf ini adalah salah satu huruf yang memiliki sifat qalqalah. Jadi huruf tersebut apabila disukun maka akan memantul. Kita akan latih bersama, dan qaf juga memiliki sifat isti'la tebal. Jadi perhatikan, dia harus diberikan sifat tebal. Kita latih. Qa, nah, jangan sampai kita membaca dengan ka. Nah, kita sempurnakan o-nya, tebalnya. Qa, qi, qu, aqu, iqu, uqu. Taib. Huruf qaf sekali lagi dia punya sifat isti'la, tebal. Dan juga di lain sisi ketika sukun dia akan dipantulkan atau qalqalah. Nah, kita ulangi sekali lagi, jangan membaca dengan qa, tapi qa. Nah, kita baca bersama-sama qa. Dan ketika fathah tidak boleh monyong atau manyun. Qi. Nah, ketika kasroh jangan terlalu tebal seperti qi. Nah, ini adalah contoh bacaan yang salah. Jadi langsung qi. Kemudian qu. Kemudian ketika sukun aqo. Jadi bukan ake, tapi aqo. Iqo. Uqo. Taib. Paham insyaallah ya? Contoh katanya. Yang fathah qalu. Yang kasrah qila. Jangan diberikan sifat itbaq sehingga terlalu tebal qaf tersebut seperti ini. Qila. Nah, itu salah. Yang betul adalah langsung qi. Nah, karena huruf qaf ini hanya memiliki sifat isti'la, tebal saja, bukan memiliki sifat itbaq, tebal sekali. Jadi yang memiliki sifat itbaq seperti yang kita jelaskan pada pertemuan kemarin, diantaranya adalah sad, dad, ta, dan dha. Dan sifat itbaq ini lebih tebal daripada sifat isti'la. Isti'la hurufnya ada 7, selain daripada kha, sad, kha, kemudian ghain dan qaf, maka itu yang 4-nya adalah sifat itbaq. Yang 3-nya hanya memiliki sifat isti'la saja. Jadi jangan qi terlalu tebal, akan terbaik qi. Nah, qila,
qila. Yang dhammah la yadhuquna. La yadhuquna. Sekarang yang sukun. Yaqbalu. Jangan yaqa tapi yaqo. Yaqbalu. Yaqbalu. Iqra. Jangan iqa tapi iqra. Qalqalah itu kaidahnya adalah kita memantulkan di tempat atau di makhraj huruf tersebut dan juga dengan sifat huruf tersebut. Kalau tipis kita pantulkan dengan tipis, adapun yang tebal kita pantulkan dengan tebal. Seperti qaf ini maka kita pantulkan dengan tebal. Aqo, bukan aqa tapi aqo. Seperti itu. Yang terakhir muqsitin. Muqsitin. Kita ulangi lagi. Qi, qu, aqo, iqo, uqo, qalu, qila, la yadhuquna, yaqbalu. Jangan yaqa, yaqbalu. Iqra. Muqsitin. Baik, itu adalah cara melatih dari huruf qaf. Jadi tempat yang pertama tadi kita ulangi. Tempat yang pertama adalah pangkal lidah menempel dengan langit-langit atas bagian daging yang lunak. Jadi pangkal lidah menempel langit-langit atas pada bagian daging yang lunak. Disitulah tempat keluarnya huruf qaf. Berikutnya tempat yang kedua adalah masih di pangkal lidah, akan tetapi lebih bawah atau lebih turun sedikit dari makhraj dari huruf qaf tersebut. Jadi ini misalnya tempatnya huruf qaf. Nah, ini turun sedikit. Nah, turun sedikit dari makhraj huruf qaf. Kemudian pangkal lidah tersebut menempel langit-langit atas bagian daging yang lunak dan juga bagian tulang yang keras. Jadi bagian daging yang lunak dan juga bagian tulang yang keras secara bersamaan. Dua-duanya kena, menempel pada dua bagian tersebut. Kalau qaf tadi hanya pada bagian yang daging yang lunak saja. Akan tetapi kaf nanti di sini tempat keluarnya huruf kaf itu adalah langit-langit atas pangkal lidah menempel dengan langit-langit atas bagian daging yang lunak dan juga tulang yang keras secara bersamaan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan pemirsa Ahsan TV sekalian memperhatikan kepada layar TV yang insya Allah terdapat gambar. Disitulah nanti tempat keluarnya huruf kaf. Tempat keluarnya huruf kaf sebagaimana yang ada pada gelombang tersebut. Yang berwarna merah itu adalah daging yang lunak, kemudian yang berwarna putih atau kuning tersebut adalah tulang yang keras. Maka pangkal lidah menempel bersamaan dengan kedua bagian di atas. Kita latih bersama. Dan perlu ketahui kaf ini dari segi aliran suara dia memiliki sifat syiddah kuat. Jadi dari segi aliran suara dia memiliki sifat syiddah kuat, akan tetapi sebaliknya dari aliran nafas dia memiliki sifat hamas, mengalir nafasnya. Nah, akan tetapi yang syiddah ini lebih kuat daripada hamas tersebut. Jangan sampai terbalik, kemudian hamasnya malah dikuatkan. Seperti ini contoh yang salah. Ka, terlalu banyak hamasnya. Ki, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari juga di dalam Manzumah Al-Jazariyah, beliau mengatakan, "Wara'i shiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata." Dan betul-betul jagalah sifat syiddah dari huruf kaf dan juga huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta dari segi aliran suara dia punya sifat syiddah, tapi dari segi aliran nafas dia punya sifat hams. Jangan sampai hamsnya mengalahkan syiddah. Maka jaga betul-betul itu sifat syiddahnya. Seperti kata apa? Kasyir kikum. Jangan sampai kasyir kikum. Kikum.
Akan tetapi syiddahnya lebih kuat. Kasyirkikum, biasa. Kikum, di situ sudah terdapat sifat hamas. Dan sifat hamas ini kalau sedang dalam keadaan sukun akan lebih nampak lagi. Kita latih. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Taib. Kita latih lagi. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Taib. Jangan dikol-kolahkan ya. Bukan ak, ik, uk, tapi ak, nafas yang mengalir. Ik, uk. Taib. Kemudian katanya. Kamathali, kamathali, syirkikum, ra-nya tipis. Syirkikum, kutiba. Nah, taknya pun nanti insyaallah kita pelajari pada makhraj huruf ta. Pada kata kutiba ini sifat syiddahnya halus lebih nampak. Bukan kutiba, terlalu banyak hamasnya. Salah. Kutiba biasa. Yang sukun mustakbirin, takbirin, mustakbirin, hikmah, hikmah, fil hukmi, fil hukmi. Taib. Itu adalah huruf kaf. Jadi huruf qaf itu tempatnya di pangkal lidah paling belakang, turun sedikit itu nanti tempatnya huruf kaf. Nah, kita sudah pelajari bersama dua tempat atau dua makhraj yang ada pada makhraj al-lisan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada makhraj yang ketiga nantinya adalah tengah lidah atau wasatul lisan, yang nantinya keluar dari wasatul lisan tersebut atau tengah lidah tersebut adalah huruf jim, shin dan ya. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai apabila Al-Qur'an itu dibaca persis sebagaimana ketika diturunkan. Maka sandaran dalam ilmu tajwid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi intinya tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari, dalam membaca Al-Quran, baik itu yang masih muda, yang sudah tua, yang sudah berumur. Maka janganlah merasa terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, singkirkan rasa malu. Karena sesungguhnya sombong dan rasa malu itu menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Sekali lagi, tidak ada terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang kotor omongannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada acara kita BKM, masih pada pembahasan makhraj al-lisan. Yang ketiga adalah tengah lidah. Jadi makhraj yang ketiga pada al-lisan adalah tengah lidah. Tengah lidah pada posisi langit-langit atas. Jadi makhraj ketiga ini adalah tengah lidah pada posisi langit-langit atas. Darinya keluar tiga huruf, yaitu jim, shin, dan ya. Jashaya, jim, shin, dan ya. Nah, yang pertama adalah huruf jim. Dari mana huruf jim tersebut keluar? Jadi huruf jim itu keluar dari tengah lidah dengan cara menempelkan pada langit-langit atas. Jadi dengan cara menempelkan tengah lidah tersebut pada langit-langit atas, sehingga makhrajnya betul-betul tertutup dengan sempurna. Jadi tengah lidah, kita tempelkan tengah lidah tersebut langsung yang berhadapan dengan langit-langit atas. Kemudian karena menempel, maka makhrajnya betul-betul tertutup dengan sempurna. Contohnya adalah ja, ji, ju, aje, ije, uje. Baik. Huruf jim ini kesalahannya biasanya ada pada berlebihan dalam memberikan aliran nafas atau hamas, sehingga jadi sedikit basah huruf jim tersebut. Seperti ini contohnya yang salah: aje, ice, uce. Nah, itu contoh yang salah. Ja, ci, cu. Nah, seharusnya jim tidak memiliki sifat hamas. Kita ulangi lagi. Ja, ji, ju, aje, ije, uje. Nah, sekali lagi, huruf jim pula adalah huruf yang memiliki sifat qalqalah, jadi memantul ketika sukun. Dan nanti qalqalah sudah pernah kita jelaskan dulu, ada dua, yaitu qalqalah sughra dan kubra. Yang sughra misalnya aje, ije, uje. Yang kubra aje, ije, uje. Nah, sedikit berbeda. Insyaallah pada sifatul huruf nanti kita akan lebih rinci lagi menjelaskan tentang qalqalah tersebut. Yang kata adalah jannatin, wal jibala, ya'juja, ya'juja. Yang sukun tajri, rabbi ja'al, ujtussat, itu huruf jim. Kita ulangi lagi. Ja, ji, ju, aje, ije, uje. Jannatin, wal jibala, ya'juja, tajri, rabbi ja'al, ujtussat. Itu adalah contoh dari pengucapan huruf jim. Mudah insyaallah, tidak ada masalah. Berikutnya, huruf yang keluar juga dari tengah lidah atau lidah bagian tengah adalah huruf shin. Adapun huruf shin ini, dia keluar dengan cara tengah lidah tidak menempel dengan langit-langit atas. Jadi, tengah lidah sudah pada posisi langit-langit atas, akan tetapi tidak sampai menempel. Nah, karena tidak menempel tersebut, sehingga makhrajnya itu tidak tertutup, terbuka. Jadi huruf shin ini
dia tengah lidah dengan cara tidak menempel pada langit-langit atas, sudah pada posisi langit-langit atas tapi tidak sampai menempel sehingga makhrajnya tidak tertutup, terbuka makhrajnya. Insyaallah pemirsa Ahsan TV bisa memperhatikan pada layar TV Anda sekalian. Kita latih huruf shin ini, dan huruf shin ini dia memiliki sifat at-tafasyi. Jadi dari segi suara dan juga udara dia menyebar. Sha, bukan s, tapi sha. Kemudian dia adalah termasuk huruf yang tipis. Jadi bukan sho tapi sha. Kita latih sha, shi, shu, ash, ish, ush. Dari segi aliran suara dan aliran nafas dia sama-sama mengalir. Jadi memiliki sifat rakhawah dan juga hamas. Yang pada kalimat atau kata adalah asyakirina. Jadi shinnya dialirkan ya. Asyakirina. Al-ghashiyah. Syuraka. Mashkura. Kamishkatin. Yushrikuna. Baik. Mudah insyaallah. Shin ini termasuk huruf yang mudah insyaallah. Kemudian yang terakhir yang ada pada wasatul halqiyah atau tengah lidah, karena tengah lidah tadi ada 3 huruf yaitu jim, shin dan ya. Yang terakhir adalah huruf ya. Tentunya adalah huruf ya yang bukan huruf mat. Kita dulu pernah mempelajari makhraj al-jauf, ada ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, itu termasuk huruf mat. Tapi ya yang dimaksud di sini adalah ya yang bukan dari huruf mat. Nah, huruf ya tersebut keluar dengan cara tengah lidah, tidak menempel pada langit-langit atas. Jadi tidak menempel, sudah pada posisi langit-langit atas, akan tetapi tidak menempel, sehingga makhrajnya pun tidak tertutup, terbuka dia. Dan pangkal lidahnya turun. Pangkal lidahnya turun sesuai dengan yang ada di gambar tersebut. Dan ya di sini termasuk dari huruf yang tipis. Ya termasuk dari huruf yang tipis. Kita latih bersama-sama. Ya. Jadi jangan ya. Nah, kita buka ya. Yi. Yu. Iya yang berikutnya sengaja saya beri tanda tasydid supaya menjelaskan kita harus konsen pada makhraj ya tersebut. Jadi bukan termasuk ya yang merupakan mat atau bacaan panjang. Kita baca ai. Bukan i tapi i. Oi. Supaya kita fokus ke tengah lidah pada posisi langit-langit atas. Yang kata adalah al-hayatu. Jadi tipis al-hayatu. An-nabiyyina. Yusra. Jangan yus tapi yusra. Yusra. Berikutnya ayyuha. Ini yang bertasydid supaya fokus pada tengah lidah. Ayyuha. Iyyaka. Buyyina. Baik. Jadi sekali lagi, ya yang dimaksud ini adalah ya yang bukan termasuk huruf mat. Jadi bukan ya yang termasuk huruf mat. Kalau huruf mat itu adalah ya sukun yang sudah menjadi satu paket, sebelumnya harus kasrah. Tapi pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama sudah mempelajari tentang makhraj al-lisan, khususnya pada 3 tempat. Jadi masih ada 7 tempat lagi, masih ada 7 makhraj lagi pada al-lisan ini. Karena al-lisan memiliki 10 tempat dan juga 18 huruf. Yang kita baru pelajari adalah 3 tempat dan baru 5 huruf. Masih ada sekitar 13 huruf lagi yang belum kita pelajari. Baik. Insyaallah selanjutnya kita akan membaca bersama-sama surat Al-Ma'un dengan tartil insyaallah. Untuk itu pemirsa Ahsan TV yang ada di rumah silakan dipersiapkan membuka mushafnya. Nanti insyaallah kita akan baca bersama-sama surat Al-Ma'un tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, insyaallah pada sore hari ini seperti biasa Abu Sahla akan menemani adik-adik yang soleh dan soleha. Jagung bahasa Arabnya adalah dzurratun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membaca bersama-sama surat Al-Ma'un. Seperti biasa, saya akan baca terlebih dahulu, kemudian teman-teman yang ada di studio mengikuti setelahnya. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. Di sini dzalnya dialirkan ya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. فذلك الذي يدع اليتيم. Dhammah pada au, sempurnakan. Jadi au, jangan au. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. Dotnya perhatikan.
ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. Dan sekali lagi dhammah pada hu, pada ha dan juga dhad, sempurnakan masing-masing. Wala yahu, yahuddu, huddu. Jadi hu baru masuk ke dhad dan dhadnya kita manyunkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. Iya-nya tipis. Ini sifat lainnya. Fawailul, lu-nya dhammahnya sempurnakan. Fawailul lilmusallin. Fawailul lilmusallin. Musallin. Musallin. Fawailul lilmusallin. Fawailul lilmusallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Di sini ada hukum bacaan ikhfa. Jadi ikhfa di sini antara nun sukun bertemu dengan huruf shad. Dan shad itu termasuk huruf tebal, maka gunnahnya, dengungnya kita tebalkan. Alladzina hum an, jadi bukan an shalah, tapi an, dan siap-siap ke makhrajnya huruf shad. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Kita ulangin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Biasanya orang salah membaca hamzah dengan ain. Alladzina hum yura'un. Dimurikan hamzahnya. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Itu adalah tata cara membaca surat Al-Ma'un. Bagi teman-teman yang ada di rumah, pemirsa Hasan TV, yang ingin bergabung bersama kami, silahkan menghubungi nomor interaktif yang ada di layar TV pemirsa sekalian. Sebelumnya, pada teman-teman yang ada di studio, silahkan baca salah satu persatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. Zalnya يكذب. أرأيت الذي يكذب بالدين. Lanjut. فذلك الذي يدع اليتيم. Ulangin. يدع. فذلك الذي يدع اليتيم. Lanjut. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين.
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Ainnya lihat, yadu'ul. فذلك الذي يدع اليتيم. Lanjut. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Baik. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ainnya, الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, barakallahu fikum. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Shinnya ada kan? Minasy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. Alifan yukadzibu. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Kalau bisa balik dulu. Yadu'ul. فذلك الذي يدع اليتيم. Dalnya yadu'ul. فذلك الذي يدع اليتيم. Lanjut. ولا يحض على طعام المسكين. Hu sama mi. Yahu, yahuddu ala ta'amil miskin. Mil miskin. ولا يحض على طعام المسكين. Dan mis ya, miskin. Lanjut. فويل للمصلين الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. Nya dibuka. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Jayid. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Jayid. Barakallahu fikum jami'an. Baik, Pemirsa Ahsan TV, silakan bagi yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini Bapak? Di mana? Dengan Abu Ahmad. Abu Ahmad di mana Pak? Di Cikarang. Di Cikarang. Silakan baca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ra-nya tebalkan sedikit lagi Pak. Nir rajim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jayyid. Hamzahnya dua-duanya ditipiskan, Mbak ya. Karena di sini ada ra, hati-hati jangan sampai ikut tebal. Jadi ara'aita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagus. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sinnya jelaskan dikit lagi. Miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjutkan. Fawailul lil musallin. Bagus. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik, barakallahu fikum Abu Ahmad di Cikarang. Fika barakallah. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada yang waktu surat Inna'a itu ana nggak sempat ngikutin ya. Iya. Bisa diulang nggak Ustaz baca biar ana bisa mendengar gitu. Baik, insyaallah nanti di akhir, Pak. Ya. Jazakumullah. Iya, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pemirsa yang lain jika ingin bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Dari Abu Hanifah Ustaz di Telaga Murni. Abu Hanifah di Telaga Murni. Silakan, Pak. Teksnya mana Ustaz? Surat Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Ainnya, Pak. Alladzina hum an Alladzina hum an salatihim sahun. Lanjut. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik. Abu Hanifah di Telaga Murni. Ada yang mau tanyakan, Pak? Itu aja. Afwan. Barakallahu fikum, Pak. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bacaannya Abu Ahmad dan juga Abu Hanifah sudah lumayan bagus. Silakan bagi yang ingin bergabung kembali. Di belakang Abu Hanifah ada yang bergabung. Halo. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Pak Pram di Telaga Murni. Pak Pram di Telaga Murni. Silakan, Pak, baca surat Al-Ma'un.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Baik, ainnya Pak ya. Yad'ul. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Untuk humnya jangan diputus ya. Jangan alladzina hum yura'un, tapi alladzina hum yura. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tayyib. Insyaallah Pak Pram di Telaga Murni Pak ya. Iya, Pak. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan Pak? Silakan Pak. Boleh mencoba surat Al-Fatihah, Ustaz? Oh, boleh mencoba surat Al-Fatihah. Boleh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, haknya alirkan lagi ya. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sad sama sinnya dialirkan Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Dialirkan semua ya. Sad dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah Pak Pram di Telaga Murni. Nah, sudah Pak, cukup? Cukup Pak. Ada yang wa'alaikum. Ada yang tanyakan? Udah. Cukup ya? Cukup. Nanti ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Insyaallah Pak Pram ini semangat ya. Jadi setelah mencoba Al-Ma'un, ingin mencoba Al-Fatihah dengan langgam, dengan lagunya Al-Ustadz Abu Usamah hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak siapa di mana Pak? Abu Rahmat. Abu Rahmat apa Rahman? Ya. Rahmat ya? Ya, Telaga Murni. Telaga Murni juga, Masya Allah. Telaga Murni. Silakan Pak. Surat Al-Ma'un. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Baik. Alhamdulillah. Ada tanyakan, Pak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, alhamdulillah. Bagus bacanya, Pak. Nanti huruf ainnya ya, tinggal huruf ainnya dilatih supaya tidak masuk lewat al-khayshum atau rongga hidung. Jangan masuk hidung. Nah, itu saja Pak, diperbaiki. Alhamdulillah sudah bagus bacanya. Pak siapa tadi? Pak Abu Rahmat. Abu Rahmat Takamurni. Baik. Barakallahu fikum, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Satu lagi ya, insyaallah. Silakan bagi yang mau bergabung. Satu lagi. Di belakang Abu Rahmat ya. Siapa ini? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Dari Sulawesi Selatan, Pak ya? Dari Pak Rofiqul ini. Pak Rofiqul dari. Kami tolong munculkan surat Al-Ma'un. Tayyib. Tolong dimunculkan surat Al-Ma'un. Sudah Pak, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Masya Allah, bagus bacanya. Pak Rofiqul. Pak Rofiqul dari mana, Pak? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Aktif mengikuti terus, Pak ya? Ada pertanyaan. Ya, silakan Pak, ditanyakan Pak. Misalnya, adakah huruf yang terdapat dalam surat Al-Asr dengan surat Al-Alaq? Bagaimana caranya, Ustaz? Surat Al-Asr dengan surat Al-Alaq. Al-Alaq. Huruf mat. Apa? Huruf mat atau apa tadi Pak pertanyaan? Wal asri. Mat asli pada Al-Asr sama Al-Alaq. Ya, ada Pak. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Taib. Taib, itu ya Pak ya pertanyaannya? Itu dulu Ustaz, saya sampaikan. Iya, baik-baik Ji. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Bapak Rofiqul ya di Sulawesi Selatan. Ini nampaknya beliau aktif mengikuti acara kita ini BKM. Alhamdulillah. Itu semua berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan pemirsa yang lainnya pun senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus belajar Al-Qur'an. Dan sekali lagi, jangan hanya mencukupkan pada belajar lewat acara televisi seperti ini, akan tetapi ini hanyalah sebagai rangsangan supaya kita lebih bersemangat. Kemudian kita nantinya mencari halakoh-halakoh Al-Quran, tempat-tempat majelis dibukanya tahsin ataupun tahfidz Al-Quran, sehingga kita bisa langsung bertalaki atau belajar langsung dengan seorang guru yang berpengalaman tentunya, dan insya Allah akan mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Nah, adapun Pak Rofiqul tadi pertanyaannya, apakah ada
bacaan mat pada surat Al-Asr ya. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Tidak ada innal insana. Insana ini mat tabi'i. Insana, insana, sana ini mat tabi'i. Sana la fi ini mat tabi'i. Khusr. Tidak ada lagi. Jadi sana dengan la fi itu dua sudah. Illal ladzina. Itu illal ladzina mat tabi'i lagi. Amanu, amanu ini mat badal. Sama dua harakat. Amanu dua harakat mat tabi'i. Wa amilus shalihati itu mat tabi'i, mat asli. Lihati wa tawa ini mat tabi'i. Saubil haqqi wa tawa mat tabi'i lagi. Saubis sabar sudah, sabar sudah habis. Adapun al-alaq jelas lebih banyak lagi insyaallah. Kemudian permintaan dari Abu Ahmad ya, Abu Ahmad tadi beliau ingin dibacakan surat Al-Kautsar dan juga insyaallah nanti saya lanjut dengan surat Al-Ma'un. Dan insyaallah selanjutnya kita tutup acara ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Jadi itu adalah bacaan surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Alhamdulillah pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini secara materi kita sudah pelajari bersama makhraj al-lisan, khususnya pada 3 tempat, yaitu pangkal lidah dan pangkal lidah lagi, kemudian tengah lidah. Dan yang kita baca adalah surat Al-Ma'un. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita BKM Bacalah Kitabmu. Itu sebuah acara yang di dalamnya kita belajar bersama untuk membaca Al-Quran dengan tartil sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila. Akhirnya saya Abdurrahman Fadhali undur diri dari pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جزاء الإحسان إلا الإحسان